semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya, Ananda Swasti Aristiani dengan NIM 147. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Apa itu? Investasi. Investasi adalah penanaman modal atau penundaan konsumsi di masa sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Adapun instrumen investasi itu ada banyak sekali, tetapi hari ini kita hanya terfokus pada dua instrumen. Apa saja? Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi. Yang katanya nih, investasi adalah cara tepat kaya. Tepat atau tidaknya investasi itu tergantung pada instrumen dan bagaimana cara kita untuk memilih instrumen tersebut. Lalu gimana caranya? Oke, kita sekarang masuk ke contoh nih. Kita ke saham dulu aja deh. Saham adalah bukti kepemilikan kita atas perusahaan tersebut. Saham yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia itu jumlahnya banyak sekali. Tidak hanya satu atau dua, tapi bahkan bisa sampai ratusan saham. Hari ini kita ambil dua contoh saham. Yang pertama ada DART, yang kedua ada HDIT. Tak kenal maka tak sayang, ya kita kenalan dulu dong. PT Duta Anggada Reality Tbk atau DART merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan, penjualan penyewaan, dan pengelolaan apartemen, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan, serta kegiatan lainnya. IPO pada tanggal 8 Mei 1990. Sementara HDIT atau PT Hansel Dev Indonesia Tbk bergerak pada bidang pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet atau e-commerce dan perindustrian produk digital. HDIT merupakan salah satu dari 11 saham yang tercatat dalam saham sitaan milik Kejaksaan Agung buntut dari kasus korupsi dari Jiwasraya dan ASA BRI. Tadi kita udah kenalan dong sama kedua sahamnya. Sekarang kita masuk ke kehidupan pribadinya. Bisa nggak ini saham kita ajak menua bersama? Tepat atau tidak bahwa saham ini akan menjadikan kita kaya raya? Bisa atau tidaknya itu kita lihat dari dua analisis. Yang pertama ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan analisis yang mengukur kinerja suatu saham dengan menggunakan grafik. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Yang pertama adalah grafik garis atau line chart, kemudian ada grafik batang atau bar chart, dan yang terakhir ada grafik lilin atau candlestick. Sementara analisis fundamental merupakan analisis yang mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap makro dan mikroekonomi. Analisis fundamental ini cocok bagi kita yang akan investasi pada sektor jangka panjang. Teknikal itu lebih pada grafik, sementara fundamental itu lebih pada laporan keuangan. Oke, pertama kita ke analisis teknikal. Pada analisis teknikal, kita menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index, bertujuan menganalisis besarnya perubahan harga sebuah saham untuk mengevaluasi apakah saham termasuk overbought atau oversold. Mempunyai rentang yaitu di antara 20 sampai 80. Jika garis RSI sudah masuk ke area 80, berarti saham tergolong ke dalam overbought atau jenuh beli. Jika garis RSI masuk ke level 20, maka saham tersebut dapat dikategorikan sebagai saham yang oversold atau jenuh jual. Kita langsung masuk ke kode saham HDIT. Oke, kita cari indikator RSI. Kita klik, kemudian kita close. Di sini sudah ada dua area RSI. Yang pertama ada overbought dan juga oversold. Dengan catatan jika garis RSI berada di angka 20, nah, di sini di 20,
Nah, ini lihat pada garis RSI di 20, nah, maka pergerakan harga saham dia mengalami kenaikan. Kita lihat pada pergerakan di harga sahamnya, dia mengalami kenaikan. Oke, ini merupakan sinyal bagi investor untuk buy karena dia akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika RSI menunjukkan garis di sini di angka 80, maka itu merupakan sinyal bagi investor untuk sell karena akan terjadi penurunan di harga saham. Kondisi ini dinamakan overbought. Jika di bawah 20 itu namanya oversold, berarti tandanya kita sebagai investor harus membeli. Karena selanjutnya terjadi kenaikan. Jika di atas 80 di sini, itu merupakan sinyal bagi investor untuk sell. Karena akan terjadi penurunan harga saham. Jika melihat pergerakan harga saham HDIT, ini dimulai pada 7 Maret 2023 sampai sekarang di 8 Desember itu harga saham tidak mengalami pergerakan. Tetap stay di angka 50. Ini tugas kita bagi investor untuk tetap memantau pergerakan harga saham. Apakah kira-kira nanti ini akan menembus di area 80 atau di RSI 20? Saham yang kedua dengan kode DART. Sama seperti yang tadi, jika garis RSI itu menembus di angka 80, harga saham menembus di angka 80, maka itu merupakan sinyal bagi investor untuk sell, karena itu terbukti harga saham mengalami penurunan. Sebaliknya, jika RSI menembus di angka 20, di sini, di angka 20, itu merupakan sinyal bagi investor untuk buy, karena harga saham akan mengalami kenaikan. Jika melihat harga saham DARTI yang sekarang, nah, ini berarti dia sudah berada di luar garis RSI, yaitu berada di sini. Maka itu merupakan sinyal bagi kita untuk sell, karena ini, dia mengalami kenaikan. Jika dilihat, di sini dia itu masih berada di garis 48,72, berarti belum di bawah 20. Ini kita bisa lihat pergerakan harga saham besoknya. Apakah dia masih akan tetap berada di bawah 20 atau dia nanti akan berada di atas 80. Setelah ke analisis teknikal, kita lanjut ke analisis fundamental. Fundamental itu berfokus pada laporan keuangan. Berarti kita harus mencari nih laporan keuangan dari saham DART dan juga HDIT. Ada pepatah, kalau ada yang gampang, kenapa cari yang susah? Analisis fundamental bisa dilakukan melalui aplikasi iPod dengan cara klik pojok 3 pada bagian kiri, kemudian scroll sampai ketemu fundamental. Jika sudah, kita klik pada compare stocks, kemudian kita pilih saham yang ingin kita cari analisis fundamentalnya, yaitu DART dan HDIT. Kita compare. Nah, sudah muncul tampilan fundamental dari DART dan HDIT. Di sini ada banyak sekali indikator-indikator pembentuk fundamental, ada sales, QRS, OPR, NPM, PER, PBV, ROA, ROE. Tapi hari ini kita fokus ke 3 rasio, ada PBV, ROA, dan juga ROE. Pertama kita ke analisis dulu PBV. Saham yang dianggap mahal itu biasanya memiliki nilai PBV saham di atas 1. Jadi, jika mencari saham dengan harga murah, maka kita harus mencari saham dengan nilai PBV di bawah 1. Jika rasio PBV di bawah 1, maka artinya harga saham lebih rendah dari nilai perusahaan sesungguhnya. Tetapi, tidak selamanya PBV kurang dari 1 itu berarti saham tersebut murah atau undervalue. Begitupun sebaliknya. Bisa jadi saham yang memiliki PBV kurang dari 1, itu mungkin kinerjanya sedang tidak baik. Kita lihat nih, ada PBV dari DART HDIT, DART dengan 0,25, sementara HDIT dengan 0,23. Jika dibandingkan, kalau ditanya unggulnya, itu ada di PBV, karena dia lebih murah dari nilai perusahaannya. Kemudian ke rasio yang kedua nih, ada di bawahnya, ada ROA.
Itu memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau laba bersih. Di sini DART sangat minus sekali di min 5,84, sementara HDIT di 1,14%. Jadi dua perusahaan ini yang lebih berhasil mencetak keuntungan yang banyak itu ada di HDIT. Kemudian rasio yang ketiga ada ROE, yaitu memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Nah, ini DART dengan min 21,35%, sementara HDIT di 1,31%. Kalau sebagai pemegang saham, yang dicari pasti adalah seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan bagi kita. Jadi, ya kita otomatis pilih saham di HDIT yang menawarkan keuntungan di 1,31%. Analisis fundamental sebenarnya juga bisa kita hitung manual ya dengan cara rumus-rumus yang ada. Tetapi jangan lupa kita terlebih dahulu untuk mendownload laporan keuangannya. Oke, setelah kita ke instrumen saham dengan berbagai analisisnya, sekarang kita ke instrumen yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat hutang. Bagi kalian semua nih yang punya cita-cita buat ngutangi negara, ini saatnya yang tepat bagi kalian untuk investasi pada instrumen obligasi. Obligasi sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, ada obligasi negara, obligasi korporasi, dan juga obligasi syariah. Tetapi kesempatan kali ini kita hanya terfokus pada obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN dan juga BUD. Kita ambil contoh obligasi korporasinya dari PT Summarecon Agung Tbk. Summarecon Agung Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengembangan properti dan manajemen termasuk pengembangan properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan penyewaan properti, dan penyediaan fasilitas klub rekreasi. Kita bisa lihat obligasi yang diterbitkan ada apa aja, itu kita bisa kunjungi di webnya KSEI. Untuk sementara kita lihat dulu nih ya, informasinya dari obligasinya miliknya PT Summarecon Agung Tbk dengan nama obligasi berkelanjutan 4 Summarecon Agung tahap 2 tahun 2023 pada seri A. Dengan listing yaitu tanggal 20 Oktober 2023 dengan pengembalian di 19 Oktober 2026 dengan diskon rate 7,35%. Wow, 7,35%. Dengan pengembalian kita mendapatkan kupon itu sebanyak 3 bulan sekali. Dengan perhitungan ya, kita ambil contoh aja, kita investasi pada obligasi senilai 1 juta. Dengan diskon rate 7,35%, kupon per tahun kita adalah 1 juta dikali 7,35% sama dengan 73.500. Kalau dalam 1 bulan kita tinggal bagi aja ke 12, berarti sama dengan 6.125. Setiap bulan nantinya kita akan mendapatkan pajak yaitu sebesar 10%-nya. Berarti sama dengan pajak kita setiap bulan adalah 612. Artinya kupon bersih kita selama 1 bulan itu sama dengan 5.513. Kalau 3 tahun nih kita dapat berapa? Dalam 3 tahun kita mendapatkan kupon sebanyak 198.468. Kalau di total sama dengan investasi kita, berarti 3 tahun kita mendapatkan 1.198.468. Itu pendapatan pasifnya kita. Uang yang kita gerakkan tadi nih, yang kita taruh di obligasi, kita mendapatkan kupon sebanyak 198.468. Enggak menarik gimana coba? Uang yang tadi kita taruh, kita tanam di situ bisa mendapatkan keuntungan 198.000. Udah ada gambaran dong ya kalau saham itu gimana dan juga obligasi itu bagaimana. Oke, bolehlah kita bermimpi setinggi langit. Kalau punya uang ratusan juta, nih mau pilih mana kira-kira? Saham atau obligasi?
Saham dengan analisis teknikal dan fundamentalnya, sementara obligasi dengan kuponnya. Mau pilih yang mana? Mode aman bisa duduk tidur dengan tenang di rumah. Setiap bulan kita mendapatkan kupon dengan obligasi, atau mode pendekar. Di depan ada apa aja, yang penting maju. Karena harga saham itu bergerak secara fluktuatif. Kadang bisa naik 100%, tapi kalau turun dia bisa seanjlok mungkin. Jadi pilih mana itu tergantung pada preferensi kita sebagai investor. Perlu diingat, semakin kecil risiko, maka tingkat keuntungan juga semakin kecil. Sebaliknya, dengan risiko yang tinggi, maka tingkat keuntungan juga ikut tinggi. Literasi keuangan, toleransi risiko, dan pengalaman investasi di masa lalu merupakan indikator sebagai penentu dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Mau saham ataupun obligasi, yang terpenting adalah melakukan analisis terlebih dahulu sebelum membeli kedua instrumen tersebut. Karena jangan sampai kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. 2023 sudah di penghujung tahun, punya uang ratusan juta, jangan dibiarkan tidur di perbankan, apalagi jalan-jalan di rumah orang. Tetapi buatlah uang bekerja untuk kita. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat teman-teman semuanya untuk semangat berinvestasi. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf juga buat teman-teman semuanya apabila ada backsound yang terdengar indah dan merdu. Karena begitulah kehidupan di desa yang sangat rukun. Akhir kata, saya Ananda Swasti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.